Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haran Muhammad Zain. Tiga digit NIM terakhir saya 447. Saya dari kelas H, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi di sini saya ingin membahas dari bab 3 hasil laporan observasi saya. Bab 3 metode asesmen. A. Metode observasi. Satu, definisi operasional. Perkembangan motorik dan proses belajar saling mempengaruhi satu sama lain karena proses belajar tidak dapat berlangsung tanpa adanya kesiapan dan kematangan sistem dalam. Kecepatan maturasi dipengaruhi oleh banyaknya jenis proses belajar. Jenis proses belajar tergantung pada lingkungan sosiokultural. Motor development merupakan suatu proses dan juga outcome. Proses dalam motor development membutuhkan motor learning dan motor control. Outcome dari motor development adalah untuk mencapai sinergisitas fungsional, di mana seorang dapat melakukan gerakan secara sempurna dalam bereaksi terhadap stimulus dari lingkungan. Dengan motor development, seseorang dapat meningkatkan skill motorik, misalnya pada atlet dan penari. Beberapa konsep dalam motor development adalah bahwa satu, motor development merupakan suatu rangkaian yang berurutan sepanjang kehidupan. Dua, dalam motor development dibutuhkan mobilitas dan stabilitas. Tiga, sensasi dapat berperan dalam penambahan skill dalam motor development. Lalu, dua, aspek perilaku dan indikator. Aspeknya yang pertama tingkat kemampuan motorik kasar. Lalu indikator yang pertama berlari dan langsung menendang bola. Lalu target perilakunya anak dapat bermain sepak bola pada waktu istirahat. Yang kedua yaitu melompat. Anak dapat melompati benda yang berada di sekitar pada waktu pembelajaran dan waktu istirahat. Yang ketiga yaitu melambungkan bola dengan satu tangan dan menangkap bola dengan dua tangan. Anak dapat bermain lempar tangkap bola pada waktu pembelajaran dan waktu istirahat. Berjalan pada garis yang telah ditentukan. Anak dapat berjalan dengan lurus saat melewati garis pada waktu pembelajaran dan waktu istirahat. Berjinjit dengan tangan di pinggul. Anak dapat melewati papan keseimbangan pada waktu istirahat. Lalu menyentuh jari tanpa menekuk lutut. Anak dapat melakukan kegiatan senam. Mengayunkan kaki ke depan atau ke belakang tanpa kehilangan kesepian. Anak dapat melakukan gerakan saat terbang pada waktu pembelajaran. Tiga, jenis observasi. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah ada tiga macam. Di antaranya yaitu observasi non-sistematis, eksperimental, dan partisipasi aktif. Empat, teknik pencatatannya. Di sini teknik pencatatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu anecdotal record. Alasan peneliti ingin menggunakan teknik pencatatan ini yaitu karena teknik pencatatan anecdotal record merupakan teknik pencatatan yang mencatat perilaku apa adanya atau faktual dari observer dan bukan merupakan interpretasi dari observer. Teknik ini mencakup semua hal yang dianggap penting dari observer. Yang kelima ada alat yang digunakan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu alat perekam suara dan gambar, lembar pencatatan data observasi, alat bermain, dan format konsen. Yang keenam yaitu langkah observasi. Observasi ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu prakegiatan, kegiatan, dan setelah kegiatan. Yang prakegiatan yaitu kajian mengenai perkembangan motorik anak. Dua, menentukan frekuensi, lama, dan waktu observasi, menentukan teknik pencatatan dan target perilaku yang harus dicapai. Lalu ada kegiatan, pada saat observasi dilakukan, kami melakukan pengamatan pada subjek yaitu anak rentan usia 3-5 tahun di TK Mawar Indah 2. Yaitu dengan mencatat perilaku apa saja yang tampak pada saat observasi dilakukan seperti perilaku bermain, menolong, berbagi, dan beberapa aspek lain ditemui. Setelah kegiatan, setelah melakukan proses penelitian, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu proses pengolahan data dan analisis data, yaitu dengan mengumpulkan, mengorganisasikan, serta menganalisis data yang ada dengan menggunakan statistik yang relevan. Hal ini yang dapat dilakukan adalah membuat laporan penelitian. Lalu 7, subjek observasi. Subjek observasi pada penelitian ini adalah anak TK Mawarida 2 berumur 3-5 tahun di Kota Batu, Malang. Lalu ada anggota dari observer. Yang pertama yaitu Tri Gading,
yang kedua Sheila, tiga Natasha, yang keempat saya sendiri, yang kelima yaitu Nur Fitria. Artinya pelaksanaan observasi ya dilakukan secara individual. Lalu waktu dan tempat penelitiannya itu di TK Mawar Indah 2 Sidomulyo Batu, tanggal 19 Desember 2022. Lalu wawancara. Yang pertama itu definisi operasional. Perkembangan motorik dan proses belajar saling mempengaruhi satu sama lain. Karena proses belajar tidak dapat berlangsung tanpa adanya kesiapan dan kematangan sistem dalam tubuh. Kecepatan maturasi dipengaruhi oleh banyaknya dan jenis proses belajar. Jenis proses belajar tergantung pada lingkungan sosiokultural. Motor development merupakan suatu proses dan juga outcome. Proses dalam motor development merupakan motor learning dan motor control. Outcome dari motor development adalah menjadi sinergitas fungsional, di mana seorang dapat melakukan gerakan secara sempurna berdasarkan terhadap stimulus dari lingkungan. Dua, ada aspek indikator gait interview. Yang pertama, tingkat kemampuan motorik kasar itu berlari dan langsung menendang bola. Pertanyaannya yaitu, apakah anak ibu pernah terjatuh ketika berlari tanpa adanya halangan seperti batu dan lain-lain, tanggul apa ada apa gitu, pasir gitu kepleset. Lalu, apakah anak ibu pernah bermain bola kaki? Jika iya, apakah ia bisa menendangnya dengan baik? Lalu itu selanjutnya melompat. Apakah anak ibu bisa melompat dengan baik? Contohnya seperti kita bermain lompat tali. Lalu ada melambungkan bola dengan satu tangan dan menangkap bola dengan dua tangan. Pertanyaannya itu ketika bermain bola atau benda lainnya, apakah anak ibu bisa melemparnya dengan baik dan terarah? Lalu yang selanjutnya berjalan pada garis yang telah ditentukan. Ketika berjalan bersama, apakah anak ibu cenderung berjalan lurus mengikuti langkah ibu atau masih berbelok-belok? Yang selanjutnya ada berjinjit dengan tangan di pinggul. Pertanyaannya itu apakah anak ibu pernah mengambil barang yang tinggi dengan berjinjit? Ya, itu terus menyentuh jari tanpa menekuk lutut. Ketika senam di sekolah, apakah anak ibu bisa ikuti gerakannya dengan baik? Lalu yang terakhir, pertanyaan, mengayunkan kaki ke depan atau ke belakang tanpa kehilangan keseimbangan. Pertanyaannya, apakah anak ibu mampu mengayunkan kedua kakinya ke depan atau ke belakang, baik ketika sedang duduk atau sedang melakukan gerakan berjalan? Jenis wawancara dari wawancara ini yang digunakan yaitu wawancara terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah di mana responden memiliki kebebasan dalam memberikan informasi jawaban. Kelebihan dari pertanyaan terbuka adalah dapat memberikan kesempatan pada interviewer menceritakan yang berkaitan dengan informasi sesuai pertanyaan. Sedangkan pertanyaan tertutup adalah jenis pertanyaan yang fokus dan membatasi kebebasan responden untuk menentukan jumlah dan jenis. Lalu subjek wawancara yaitu dari ibu dari Najwa, yaitu berinisial S. Interviewernya saya sendiri. Waktu pelaksanaannya di TK Mawarinda 2, Sidomulyo, Batu. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.